VFX montage. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok statistik yang akan membahas tentang analisis rantes. Di sini saya sebagai pemateri pertama bernama Diri Sarah, saya akan membahas tentang analisis rantes. Analisis rantes termasuk dalam statistik non-parametrik. Uji ini digunakan untuk menguji pada kasus satu sampel. Sampel yang diambil dari populasi, apakah sampel yang diambil berasal dari sampel acak atau bukan? Pengujian ini dilakukan dengan mengurutkan data sampel dan mencari letak nilai mediannya. Uji RAN atau kelacakan. Analisis rantes atau uji RAN adalah salah satu uji statistik non-parametrik. Uji rantes bisa digunakan untuk menguji pada kasus satu sampel atau pengujian dengan metode ini untuk kasus satu sampel. Prosedur rantes dilakukan untuk data bertingkat dari nilai variabel yang acak. Uji ini dapat digunakan untuk melihat apakah observasi atau sampel diambil secara random. Data bisa berbentuk kualitatif seperti data laki-laki dan perempuan atau kuantitatif seperti data di bawah rata-rata diberi simbol minus dan data di atas rata-rata diberi simbol plus. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan dari pemateri pertama dan akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Kepada pemateri kedua saya persilahkan. Saya Dalmi Ardayanti sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri pertama, yaitu tentang uji RAN atau keacakan. Runtun atau RAN didefinisikan sebagai suatu urutan lambang-lambang yang sama yang diikuti serta mengikuti lambang-lambang yang berbeda. Fungsi dari RAN tersebut yaitu menguji sederetan data yang terdiri atas dua kategori. Apakah tersusun secara random atau sistematik? Selanjutnya, rantes. Yang pertama yaitu pengujian dilakukan dengan cara mengukur kerandoman populasi yang didasarkan atas data hasil pengamatan melalui data sampel. Yang kedua yaitu uji ini cocok jika urutan dari sampel diperhatikan. Yang ketiga yaitu pengamatan terhadap data dilakukan dengan mengukur banyaknya RAN dalam suatu kejadian. Yang keempat yaitu pengujian HO dilakukan dengan membandingkan jumlah RAN dalam observasi dengan nilai yang ada pada tabel rantes dengan tingkat signifikan tertentu. Yang terakhir yaitu jika RAN observasi berada di antara tabel yang kecil dan besar, maka HO diterima. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Saya pemateri ketiga akan melanjutkan pembahasan dari pemateri kedua. Jika ukuran sampel kecil lebih besar 20, data diubah dalam dua kategori. Beri tanda kategori 1 dan kategori 2 dengan urutan tetap. Hitung R atau sama dengan RUN dengan urutan yang berbeda N1 dan N2. Signifikansi, gunakan tabel F1 dan F2 dan bandingkan tabel F1 dan F2. Statistik uji, hitung banyaknya runtun atau R. Tabel F1, nilai-nilai batas terkecil R untuk menolak H0, dan tabel pada F2, nilai-nilai batas terbesar R untuk menolak H0.
Jika R berada antara F1 atau F2, maka terima H0. Dan jika R lebih besar daripada F1 atau R lebih kecil dari F2, maka tolak H0. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh pemateri keempat. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri keempat. Perkenalkan, nama saya Sahriana Sution, di mana di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagian B. Jika ukuran sampel lebih besar 20, maka data diubah dalam dua kategori, beri tanda kategori 1 dan kategori 2 dengan urutan tetap. Yang ketiga, hitung R atau run urutan yang berbeda N1 dan N2. Signifikansi pada sampel lebih besar 20 digunakan tabel Z kurva normal, yang dimana di sini rumusnya Z sama dengan R mu per tau. Mu R sama dengan 2N1 kurang N2 per N1 tambah N2 sama dengan 1. Tau sama dengan akar 2N1 kali N2 buka kurung 2N1 N2 kurang N1 kurang N2 per akar dari buka kurung N1 tambah N2 kuadrat buka kurung N1 tambah N2 kurang 1. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari pemateri keempat, yang dimana uji kerandoman. Untuk menguji apakah data sampel yang diambil merupakan data yang acak atau random. Prosedur uji. 1. H0 sama dengan urutan data merupakan urutan yang random atau acak. H1 sama dengan urutan data bukan merupakan urutan yang random atau acak. 2. Tingkat signifikansi sama dengan alfa. 3. Perhitungan statistik uji. Yang pertama, tentukan nilai median data. Yang kedua, untuk data yang lebih besar median, beri tanda positif. Untuk data yang lebih kecil median, beri tanda negatif. Untuk data yang sama dengan median, beri tanda 0. Yang ketiga, setelah data dinyatakan dalam tanda positif dan negatif, tentukan banyaknya run dalam urutan data tersebut, atau urutan data tidak boleh diubah. Yang keempat, run sama dengan banyaknya urutan data dengan tanda yang identik yang diikuti dan didahului oleh tanda yang berbeda atau tanpa tanda. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi ke-6. Di sini saya akan melanjutkan materi ke-6, yaitu uji random. Misal, minus plus plus sama dengan 2 run, minus plus minus minus sama dengan 3 run, minus minus plus minus plus minus sama dengan 5 run, di mana jumlah sampel 1 sama dengan banyaknya data yang bertanda tertentu, misalnya plus. Jumlah sampel 2 sama dengan banyaknya data yang bertanda lainnya, misalnya minus. Run sama dengan banyaknya run dalam urutan. 4. Daerah kritis. A. Untuk jumlah sampel 1 dan jumlah sampel 2 lebih kecil dari 20, bila run A lebih kecil dari run B, yaitu etanol diterima. Bila run lebih kecil run A atau run lebih besar run B, yaitu etanol ditolak. B. Untuk jumlah sampel 1 atau jumlah sampel 2 lebih besar 20, run bernotasi berdistribusi normal dengan rata-rata mu run dan standar deviasi sigma dengan mu run sama dengan 2 dikali jumlah sampel 1 dikali jumlah sampel 2 per jumlah sampel 1 ditambah jumlah sampel 2 ditambah 1. Sigma run sama dengan akar 2 dikali jumlah sampel 1 dikali jumlah sampel 2 atau 2 dikali jumlah sampel 1 dikali jumlah sampel 2 dikurang jumlah sampel 1 dikurang jumlah sampel 2 per jumlah sampel 1 ditambah jumlah sampel 2 kuadrat dikali jumlah sampel 1 ditambah jumlah sampel 2 dikurang 1. Cukup sekian hasil dari makalah kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.